Sebelum Ibu melanjutkan materi hari ini, Ibu mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Komang Ayu Fitriani, Dewa Gede Apriana, Colin Tricia Andriani, Iketu Tresna Pratiana Yudana. Ada yang nggak hadir hari ini di kelas? Ada Bu. Siapa? Apa keterangan? Baik, terima kasih. Apa keterangan? Nah, sebelum ke materi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menjelaskan sub-sub bab yang pertama, yaitu materi yang sekarang Ibu jelaskan di kelas ini, yaitu fungsi dan proses kerja berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi, bisa disingkat dengan TIK. Nah, yang pertama, sub pertama itu fungsi dan cara kerja alat teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, fungsi dan proses kerja jaringan telekomunikasi. Yang ketiga, menggunakan perangkat lunak aplikasi teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum kita ke materinya, siapa yang mau memimpin doa terlebih dahulu? Baik, Dewa Gede Apriana, silakan doanya dipimpin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian informasi dan komunikasi. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu itu apa pengertian TIK atau teknologi informasi dan komunikasi? Tidak Bu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi bisa disingkat TIK. TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan penyajian informasi atau pengumpulan data, pengolahan, penyampaian atau penyebaran informasi yang secara cepat yang kita dapat dilihat, contohnya itu ada di televisi, radio, atau di berbagai gadget kita sendiri. Nah, yang kedua itu Ibu akan menjelaskan di dalam TIK itu ada dia proses input, proses, dan output. Nah, di dalam input, proses, dan output ini bisa dikatakan sebagai penyampaian informasi dari suatu sumber hingga penerimaan melalui proses yang panjang. Alat teknologi informasi dan komunikasi ini merupakan alat teknologi komunikasi yang menggunakan 3 pokok, yaitu yang pertama proses memasukkan informasi atau input, yang kedua proses pengolahan informasi, dan yang ketiga proses menyajikan informasi atau output. Nah, yang pertama itu Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian proses memasukkan informasi atau input. Nah, input bisa dikatakan adalah proses memasukkan informasi yang akan diolah jika menggunakan komputer. Anda dapat memasukkan informasi menggunakan keyboard atau serta mouse. Saat menggunakan handphone, Anda dapat memasukkan informasi dengan keyboard. Nah, contohnya itu proses masukkan input ini adalah kita bisa melihat informasi itu dari komputer. Nah, kita bisa memasukkan informasinya itu melalui pengetikan keyboard yang ada di dalam komputer kita sendiri. Tidak hanya melalui komputer, kita bisa juga menggunakan handphone kita sendiri untuk menyebar informasi informasi yang akan kita buat atau yang akan kita berikan kepada teman kita sendiri. Nah, yang kedua itu proses pengolahan informasi. Nah, proses pengolahan informasi ini yaitu informasi yang dilakukan di dalam alat teknologi, informasi dan komunikasi. Proses ini akan menghasilkan informasi yang siap disajikan kepada penerima. Nah, di mana yang disebut dengan proses pengolahan informasi ini yaitu kita siap menerima informasi-informasi yang ada di dalam komputer, misalnya yang pengelola aplikasi ini atau yang mempunyai atau admin yang dalam pengelola informasi ini, kita hanya melihat informasi-informasi apa saja yang ada di dalam laptop maupun di dalam handphone kita. Nah, yang ketiga itu output atau keluaran. Yang dimaksud dengan output atau keluaran ini yaitu informasi yang diperoleh setelah proses pengolahan informasi. Output dapat Anda peroleh dapat berupa gambar, suara, teks. Kita dapat melihatnya ini di sebuah komputer atau di handphone kita sendiri. Nah, dari penjelasan Ibu tadi itu, apakah kalian sudah mengerti? Sudah Bu. Nah, kalau kalian sudah mengerti, kita akan melanjut ke materi selanjutnya. Iya Bu. Nah, materi yang ketiga itu yaitu mengenal fungsi berbagai alat teknologi informasi dan komunikasi. Apakah anak-anak sudah mengerti tentang itu? Belum Bu. Nah, jika kalian belum mengerti, Ibu akan menjelaskan apa itu fungsi berbagai alat teknologi informasi dan komunikasi. Nah,
agar pengertian dari fungsi alat berbagai teknologi informasi dan komunikasi ini yaitu agar informasi diterima mudah dipahami. Informasi tersebut harus berupa informasi yang siap dicerna oleh penerima atau audiens yang melihat informasi-informasi. Yang artinya informasi tersebut harus diolah dan siap disajikan dengan baik. Tugas ini ditangani oleh alat teknologi informasi dan disajikan dengan baik. Setelah diolah, informasi siap dikirim kepada penerima informasi. Pengiriman informasi dilakukan oleh alat teknologi komunikasi. Dan apa saja alat teknologi informasi itu, apa pula contoh dari alat teknologi dan komunikasi itu, dan apakah kalian tahu itu apa alat komunikasi dan bagaimana contohnya? Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu alat teknologi dan informasi. Alat teknologi informasi ini bertugas untuk mengelola dan menyajikan informasi. Peralatan yang termasuk golongan ini disebut misalnya contohnya komputer, handphone, dan jenis lainnya. Nah, yang kedua itu alat teknologi komunikasi. Alat teknologi komunikasi ini bertugas suatu tempat ke tempat yang lain. Peralatan ini misalnya contohnya radio, telepon, telegram, dan lain-lainnya. Nah, yang pertama itu Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian telegram. Telegram merupakan alat yang memanfaatkan sandi atau mus. Telegram berupa vital pada telegram ini diciptakan pada tahun 1900-an. Saat itu telegraf digunakan sebagai sarana mengirimkan pesan. Pesan yang disampaikan dinyatakan dan berbentuk sandi mus. Nah, yang kedua itu telepon. Telepon bisa dikatakan yaitu yang kedua telepon. Telepon mungkin telah menjadi teman akrab Anda selama bertahun-tahun, bukan hanya Anda. Hampir semua orang di dunia ini menggunakan telepon untuk sebagai alat komunikasi kita sendiri. Yang ketiga, radio. Radio ini pasti juga akrab dengan Anda. Radio ini bisa dikatakan dengan pesawat radio, memungkinkan Anda untuk menerima informasi dari berbagai tempat, misalnya dari luar negeri. Kita bisa mendengar di radio saja. Nah, yang keempat itu televisi. Televisi juga ini bisa disebut sama dengan radio, yang dimana di televisi ini menampakkan gambar atau sumber pembicara di dalam berita yang akan kita dengarkan. Yang kelima, faksimil. Faksimil ini mirip dengan telepon. Meskipun begitu, cara kerja faksimil ini berbeda dengan cara telepon. Jika telepon menyampaikan informasi dalam bentuk suara, faksimil ini menyampaikan informasi dengan berbagai bentuk teks dan gambar. Yang keenam itu satelit komunikasi. Satelit komunikasi ini merupakan suatu alat yang diletakkan di luar angkasa. Benda ini berputar mengelilingi orbit tertentu di atas bumi. Tugas satelit ini untuk menangkap sinyal, misalnya sinyal siaran televisi yang ada di luar-luar pulau. Kemudian mengirimkan sinyal misalnya ke wilayah yang jauh-jauh. Dan yang ketujuh itu telepon seluler. Telepon seluler disebut pula handphone. Benda ini dikronimkan menjadi ponsel. Ponsel merupakan fungsi ponsel ini sama dengan telepon, bisa akan memberikan banyak kemudahan, misalnya dapat digunakan untuk berbicara dengan orang walaupun orangnya jauh. Kita hanya bisa menggunakan telepon saja, sudah bisa langsung berbicara dengan teman kita sendiri. Sekian penjelasan dari pemaparan materi dari Ibu. Apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Tidak. Nah, jika tidak ada, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, dan itu dibawa minggu depan. Sebelum Ibu mengakhiri Minggu depan kan libur. minggu depannya lagi, Apa tugasnya? Bawa laptop? ya kita akan praktik di kelas. Semua siswa akan membawa laptop. Kalau yang tidak punya laptop gimana? Berbagi dengan temannya sendiri. Jadi boleh Bu? Boleh. Sebelum pelajaran hari ini ditutup, siapa yang ingin memimpin doa? Saya Bu. Ya, Pauline, silakan. Doa menurut kecepatan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Iya. Kecepatan masing-masing. Sebelum
pulang, ibu mengingatkan sekali lagi tugasnya jangan lupa dikerjain dan membawa laptop ya. Iya, Bu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.